Penyediaan materi kursus di web seperti bacaan, tugas kuliah, dan catatan kuliah menjadi cara yang fleksibel untuk mengakses materi di kelas yang mereka ambil dan juga meningkatkan pembelajaran bagi siswa di perguruan tinggi. Muncul beberapa pertanyaan dari penelitian, faktor apakah yang lebih penting dalam mempengaruhi kemungkinan keterlibatan kelas siswa yang mengakses materi kursus yang disempurnakan dengan web? Apa yang paling diinginkan dan diakses oleh siswa? Temuan selanjutnya, timbul pertanyaan lagi, apakah materi kursus yang disempurnakan dengan web akan menghasilkan lebih banyak keterlibatan kelas tergantung faktor-faktor di luar frekuensi pengguna. Faktor-faktor tersebut mencakup sejauh mana materi kursus di web memenuhi kebutuhan dan tugas siswa ketika mereka mengakses web tersebut. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mila, yang di sini dari bagian saya itu terdapat penjelasan bahwa terdapat temuan H2 yang menyatakan bahwa penggunaan materi yang disempurnakan web itu berhubungan positif dengan proses pembelajaran. Hal ini diperkuat dengan temuan dari Felix pada tahun 2001. Beliau juga menyatakan bahwa tingkat kesenangan siswa itu tinggi ketika menggunakan materi tersebut. Namun di sini juga dijelaskan bahwa hanya terdapat 12% hubungan penggunaan materi yang disempurnakan web dengan proses pembelajaran jika dilihat dari faktor frekuensi penggunaan. Jadi ketika kita akan meneliti efek penggunaan tersebut itu harus mempertimbangkan faktor yang lain juga, seperti itu. Selanjutnya juga terdapat temuan H3 yang memberikan dampak positif juga dari hasil pembelajaran yang sebelum-sebelumnya. Bahkan itu tingkat persetujuannya itu mencapai 62% sampai 64%. Ya, namun tetap saja teman-teman, hasil belajar yang baik itu tidak hanya dicapai saat menggunakan materi khusus dengan yang disempurnakan oleh web saja, tapi bisa jadi dengan hal lain gitu. Atau hasil yang lebih baik itu juga bisa jadi karena materi yang diinginkan oleh siswa tersebut itu tersedia di materi yang disempurnakan web itu. Jadi mereka itu nyambung gitu loh. Oleh karena itu, materi yang disempurnakan oleh web itu dianggap sebagai kenyamanan. Jadi semakin tinggi nyamanan siswa, semakin terlibat siswa di situ. Contohnya itu juga pada RQ1 yang menunjukkan bahwa materi khusus yang paling umum yaitu tugas catatan kuliah. Nah, siswanya itu menginginkan itu gitu loh. Menginginkan itu. Dengan begitu, siswa itu terlibat penuh melalui internet, yang bahkan ada juga beberapa siswa yang menunjukkan minatnya. Seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya itu ketika kita akan meneliti efek dari penggunaan materi khusus yang disempurnakan web itu tetap mempertimbangkan faktor yang lain. Selain itu juga penggunaan materi dengan web itu dianggap sebagai kenyamanan. Semakin tinggi siswa nyaman dengan materi tersebut, semakin materi yang diinginkan siswa itu ada di materi tersebut, maka semakin tinggi pula siswa akan terlibat di dalamnya. Paragraf 7 dan 8. Jadi di paragraf 7 membicarakan tentang bagaimana web enhance dikategorikan sebagai cara belajar yang termasuk positive learning. Jadi itu dibilang bahwa ketersediaannya material, terus kemudahan mengakses, terus kayak bisa diakses di mana aja dan lain-lain, itu menjadi kriteria kenapa bisa si web enhance ini dimasukkan ke dalam kategori positive learning. Untuk paragraf 8-nya membicarakan tentang bagaimana salah satu peneliti membicarakan bahwa web learning atau web enhanced learning membuat
para murid atau partisipan pembelajaran itu skipping class atau nggak ikut kelas karena materialnya sudah tersedia di web. Nah, sementara ada lagi peneliti yang justru malah bilang itu nggak ngaruh web dengan orang-orang yang skipping class gitu, walaupun ada angkanya karena tersedianya di web, ada angkanya yang menunjukkan bahwa skipping web enhance membuat skipping orang-orang menjadi skipping class, tapi di situ dibilang bahwa angkanya nggak terlalu signifikan, lumayan signifikan tapi itu nggak ngaruh banget karena masih di bawah 50%. Tapi di penelitian ini justru malah membuktikan bahwa pengaruh web enhance terhadap skipping class itu sangat legitimate dan itu sangat berpengaruh sama orang-orang. Jadi skipping class di sini tuh ada dua, skipping class yang emang bener-bener nggak masuk atau skipping class yang emang nggak nyatet apa-apa yang dibilang lecturenya, dibilang dosennya, karena mereka berpikiran bahwa itu udah ada di webnya, jadi mereka nggak perlu lagi untuk nyatet lagi karena mereka bisa review ulang dan semuanya udah ada di situ gitu, material coursesnya udah ada di situ. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari bab discussion paragraf 9 dan 10. Kenyamanan menggunakan komputer adalah prediktor yang signifikan ketika dimasukkan dalam bersamaan dengan frekuensi penggunaan. Namun, hal itu tidak lagi menjadi prediktor yang signifikan ketika dimasukkan dalam bersamaan bersama dengan keterlibatan kelas dan proses pembelajaran. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin terampilnya siswa dalam menggunakan komputer, faktor teknis tidak lagi berperan penting dalam hasil belajar. Faktor manusia memainkan peran yang lebih penting dalam keberhasilan pembelajaran berbasis web. Proses belajar yang dirasakan sebagai prediktor kuat hasil belajar menegaskan kembali pentingnya faktor manusia. Meskipun frekuensi penggunaan juga merupakan prediktor signifikan dari hasil pembelajaran, penggunaan materi kursus di web saja tidak memiliki pengaruh yang kuat pada hasil belajar dibandingkan dengan proses pembelajaran yang dirasakan. Yang berkaitan dengan pengalaman spesifik dari kegiatan pembelajaran, keterlibatan kelas dalam penelitian ini tidak mengukur aktivitas pembelajaran yang diprakarsai oleh penggunaan materi khusus peningkatan web. Itu bisa menjadi alasan utama dari hasil tanpa efek untuk memasukkan kegiatan kelas yang diprakarsai oleh dan terkait dengan penggunaan materi kursus di web dalam ukuran keterlibatan kelas dapat menghasilkan hasil yang berbeda tentang pengaruh keterlibatan kelas pada hasil belajar. Ini saya akan menjelaskan bagian diskusi untuk paragraf 11 sampai paragraf 13. Yang saya pahami dari paragraf 11 ini, penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini belum menghasilkan gambaran yang jelas mengenai solusi yang lebih baik tentang catatan kuliah. Namun, perlu perhatian lebih untuk menempatkan sebuah catatan kuliah itu di web. Perlu juga sebuah pemeriksaan lebih banyak agar situasi dari catatan yang tersedia di web itu menghasilkan keterlibatan di kelas dan hasil belajar yang lebih positif juga. Perlu juga mempertimbangkan faktor lain seperti jenis catatan, waktu untuk membuat catatan, dan format presentasinya. Untuk paragraf 12, yang saya pahami, penelitian ini menjelaskan implikasi dari teori pembelajaran, yaitu mendukung perspektif kognitif bahwa akses yang lebih mudah dan fleksibel akan membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Ini menurut Wertheimer tahun 1971. Tetapi pendekatan perspektif konstruktif teori pembelajaran ini belum diamati dari segi penggunaan materi yang ditingkatkan di web. Paragraf 13 dijelaskan bahwa studi ini tidak menguji apakah pembelajaran dengan web akan membuat pelajar lebih berpikir produktif. Hal ini disebabkan karena banyaknya minat pada catatan kuliah namun kurangnya minat pada perangkat pengajaran yang lebih tinggi seperti forum diskusi. Ini menjadi celah yang harus diisi sebelum harapan perspektif kognitif dapat terwujud. Perangkat pembelajaran sendiri menjadi faktor penting untuk membuat siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran yang lebih tinggi. Materi yang disempurnakan dengan web memungkinkan topik di sebuah web itu dapat dieksplorasi dengan berbagai cara.
Perlu juga tahapan agar siswa itu lebih terlibat dalam pembelajaran dengan keterlibatan yang lebih tinggi dan membantu siswa lebih berpartisipasi aktif dalam lingkungan pembelajaran yang baru.